Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah, Prodi PGSD 2C. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini dengan kelompok 4, yaitu Alfida Dwi Kusuma dan Wahyu Hidayatullah. Presentasi kali ini membahas tentang kajian jurnal fonologi pada anak atau DSD. Artikel 1, pemerolehan fonologi pada anak usia 2 tahun 2 bulan. Nama jurnal pendidikan usia dini, volume dan halaman 10 dan 314 tahun 2016. Penulis Herlina, reviewer Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, tanggal 2 November. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi perkembangan pemerolehan unsur-unsur fonologi, vokal, dan konsonan pada anak usia 2 tahun 2 bulan, khususnya menyangkut perkembangan fonologi Aisyah di dalam kehidupan keluarganya. Subjek penelitian perkembangan fonologi Aisyah di dalam kehidupan keluarganya. Metode penelitian kualitatif dengan teknik naturalistik karena memfokuskan perhatian pada situasi kehidupan nyata. Definisi operasional mengamati Aisyah dengan mengamati pola asuh yang diterapkan ibunya di dalam memberikan pendidikan yang dilakukan terhadap anak-anaknya, dan juga membuat perekaman bagaimana Aisyah mengungkapkan kata-kata di dalam pemerolehan fonologinya, di samping catatan-catatan ungkapan-ungkapannya yang terjadi pada situasi di dalam keluarganya. Variabel dependent, data penelitian dikumpulkan melalui catatan harian, yaitu dengan cara mencatat dan mengamati bunyi-bunyi ucapan yang dikeluarkan oleh Aisyah pada aktivitas dalam sehari-hari, seperti ketika bermain sendiri ataupun bermain dengan kakaknya. Cara dan alat ukur penelitian merekam perkembangan fonologinya yang menjadi subjek pokok yang diteliti dengan mengamati kalimat yang diungkapkan. Kegiatan sehari-hari ini berlangsung kurang lebih 2 bulan. Independen, Aisyah sudah banyak menghasilkan serta mengujarkan macam fenom. Langkah penelitian, teknik untuk pemeriksaan keabsahan dan dengan menggunakan teknik triangulasi. Adapun teknik triangulasi ini terdiri dari 4 jenis moleong, yaitu triangulasi sumber, teori, metode, dan penyidik. Dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber. Instrumen digunakan yaitu penelitian sendiri dan dibantu oleh ibunya Aisyah untuk memberi beberapa stimulus dan respon pada Aisyah sebagai subjek penelitian, sedangkan catatan harian di lapangan sebagai instrumen pelengkap. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengamatan pada umur 2 tahun 2 bulan, Aisyah sudah banyak menghasilkan serta mengucapkan berbagai macam fenom, sehingga Aisyah dapat membedakan arti kata-kata yang telah diucapkannya. Kekuatan penelitian mudah dipahami oleh pembaca. Kelemahan peneliti, ada beberapa istilah yang sulit dipahami. Kesimpulan, dari data yang diperoleh ada bunyi yang muncul karena meniru ucapan orang dewasa, dan ada juga bunyi yang muncul dari kata yang diperoleh setelah melihat bandanya. Kemudian ada yang muncul secara spontan sesuai dengan situasi atau muncul karena kegiatan yang sering dilakukan oleh Aisyah di lingkungan sekitarnya sehingga sudah pernah mengalaminya. Berlanjut atau tidaknya suatu bunyi untuk menjadi bagian dari fonologi yang diterima anak memang ditentukan oleh masukan yang diterima oleh anak itu sendiri. Artikel 2, judul pengembangan fonetik siswa sekolah dasar terhadap teknik membaca bersuara. Nama jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan, volume dan halaman 211 tahun 2020. Penulis Sakifa Taqiyu Ulfah dan Aninditya Sri Nugrahini. Reviewer Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia, tanggal 16 Desember. Tujuan penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman fonetik yang merujuk pada pelafalan bunyi bahasa, intonasi, dan pengaruh dialek bahasa daerah terhadap pelafalan siswa kelas 1 sampai 6 SD melalui teknik membaca bersuara. Subjek penelitian siswa kelas 1 sampai 6 SD. Metode penelitian, metode kualitatif melalui observasi dan wawancara. Definisi operasional, interaksi antar manusia bertujuan untuk mewujudkan komunikasi yang baik sehingga pesan dapat tersampaikan secara sesuai dengan tujuan. Komunikasi dapat berlangsung melalui lisan atau tulis. Variabel dependent, menurut hasil wawancara siswa kelas 1 SD 31 Maret 2020, siswa belum terlalu paham dalam melafalkan bunyi bahasa pada beberapa kosakata yang baru dikenal dalam buku yang
yang peneliti sediakan. Cara dan alat ukur. Penelitian lapangan field research. Penelitian merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Independen. Tingkat pemahaman siswa kelas 1 SD dalam menggunakan intonasi saat membaca menurut peneliti masih rendah karena belum bisa membedakan tinggi rendahnya nada saat membaca. Langkah penelitian, pemahaman pelafalan bunyi bahasa dan pada siswa sekolah dasar, pemahaman penggunaan intonasi pada siswa sekolah dasar, pengaruh dialek bahasa daerah terhadap pelafalan bunyi bahasa siswa kelas 1 sampai 6 SD. Hasil penelitian bahwa untuk mengetahui pemahaman fonetik pada siswa sekolah dasar dapat melalui teknik membaca suara. Kekuatan penelitian mudah dipahami oleh pembaca, kelemahan penelitian ada beberapa istilah yang sulit dipahami. Kesimpulan, pemahaman fonetik siswa kelas 1 sampai 2 SD masih sangat rendah, ditunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan pelafalan bunyi vokoid dan intonasi. Pemahaman fonetik mulai meningkat saat siswa memasuki kelas 3 sampai 6 SD. Kesalahan pelafalan pada siswa kelas 3 SD mulai berkurang. Kesalahan pelafalan disebabkan ketidaktelitian siswa itu sendiri. Terkait dengan kesesuaian intonasi dalam membaca sudah mulai berkembang, walaupun masih terdapat kesalahan terutama saat menemui tanda baca. Artikel 3, judul pemerolehan bahasa pertama pada anak usia 9 tahun, nama jurnal kajian pemerolehan fonologi dan ujaran, volume dan halaman 13 dan 256 tahun 2021, penulis Muhammad Yasir, reviewer program studi teknik industri Universitas Indraprasta, tanggal 3 September. Tujuan penelitian, peneliti ini dilakukan untuk mengetahui pemerolehan bahasa pertama seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang bernama ASR. Subjek penelitian ASR, anak perempuan yang berusia 9 tahun. Metode penelitian, metode SIMAK. Definisi operasional ASR berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, yaitu dengan cara memegang tangan dan menunjukkan apa yang dia inginkan. Variable dependent, ASR merupakan anak perempuan yang berusia 9 tahun. Ia mengalami keterlambatan berjalan dan berbicara. Pada usia 4 tahun ia sudah mulai berjalan tetapi belum dapat berbicara. Cara dan alat ukur dalam metode SIMAK ini adalah teknik catat dan teknik rekam. Independen, pada usia 9 tahun ia telah memperoleh bahasa pertamanya meskipun belum jelas, namun dapat dimengerti oleh orang tuanya, terutama ibunya. Adapun pemerolehan bahasa pertama adalah kata yang menyatakan kegiatan, benda, dan kata sifat. Langkah penelitian, ASR berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, yaitu dengan cara memegang tangan dan menunjuk apa yang dia inginkan. Pada usia 9 tahun ia telah memperoleh bahasa pertamanya meskipun belum jelas, namun dapat dimengerti oleh orang tuanya, terutama ibunya. Adapun pemerolehan bahasa pertama adalah kata yang menyatakan kegiatan, benda, dan kata sifat. Hasil penelitian, bahasa sangat penting bagi kehidupan seseorang. Dengan bahasa, seseorang akan mampu berkomunikasi satu sama lainnya. Perkembangan bahasa ada 4 tahap, yaitu tahap pemerolehan kompetensi dan performasi, tahap pemerolehan sematik, tahap pemerolehan sintaksis, dan tahap pemerolehan fonologi. Dari tahap yang diteliti pada ASR, yaitu tahap pemerolehan fonologi. Kekuatan penelitian mudah dipahami oleh pembaca. Kelemahan penelitian ada beberapa kata yang sulit dipahami. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ASR hanya memiliki 3 pola pemerolehan fonologi: penggantian, penghilangan, dan reduplikasi. Sedangkan untuk ujaran ia berada di tahap 2 kata, yaitu tahap pemerolehan bahasa pada usia 18 sampai 24 tahun bulan. Artikel 4, judul kesalahan fonologis dalam proses diskusi siswa sekolah dasar. Nama jurnal kajian kesalahan fonologis dalam proses diskusi, volume dan halaman 13 dan 133 tahun 2023, penulis Gio Muhammad Johan, reviewer program studi pendidikan guru sekolah dasar, tanggal 30 Maret. Tujuan penelitian, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kesalahan berbahasa Indonesia secara fonologis dalam proses diskusi siswa kelas 6 SD Negeri 1 Galagamba. Subjek penelitian, siswa kelas 6. Metode penelitian, metode deskriptif. Definisi operasional, kesalahan berbahasa merupakan suatu hal yang wajar, terutama pada mereka yang sedang belajar bahasa. Sebagai suatu proses pembelajaran bahasa dinilai sangat wajar apabila ditemui kesalahan di dalamnya. Variable dependent, melalui aktivitas berbicara, seseorang dapat menyatakan pendapatannya secara lisan kepada orang lain. Salah satu praktek nyata dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa adalah proses diskusi. Cara dan alat ukur, metode deskriptif ini mengungkapkan gambaran atau fenomena kesalahan berbahasa yang terjadi secara objektif alamiah. Teknik yang digunakan yaitu non-teks seperti teknik rekam, catat, dan observasi. Independen, melalui diskusi siswa dituntut untuk aktif terlibat dalam menyampaikan pendapat dan tanggapan di dalam forum diskusi. Kuliah.
Langkah penelitian melalui kegiatan diskusi siswa dapat bertukar pendapat dengan siswa lainnya baik dalam kelompok besar maupun kecil untuk memperoleh kesepakatan atau pemahaman bersama akan suatu masalah tertentu. Hasil penelitian kesalahan berbahasa Indonesia pada bidang fonologi terdapat dalam proses diskusi siswa kelas 6 SD Negeri Galagamba. Ditemukan sebanyak 31 kesalahan. Kesalahan tersebut meliputi kesalahan pelafalan karena perubahan bunyi dan kesalahan pelafalan karena penghilangan bunyi, kesalahan pelafalan karena perubahan bunyi, terus kesalahan pelafalan karena penghilangan bunyi. Kekuatan penelitian mudah dipahami pembaca, kelemahan ada sedikit kata yang sulit dipahami. Kesimpulan, kesalahan berbahasa Indonesia secara fonologis yang ditemukan dalam proses diskusi siswa kelas 6 SD Negeri 1 Galagamba terdiri dari kesalahan pelafalan karena perubahan bunyi dan penghilangan bunyi. Artikel 5, judul kemampuan fonologi dan leksikon pada anak autis di sekolah luar biasa negeri. Nama jurnal kajian fonologi dan leksikon pada anak autis, volume halaman 13 dan 37 tahun 2016, penulis Miftahunur, reviewer program studi bahasa dan sastra Indonesia tanggal September 2016. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kemampuan fonologi dan leksikon pada anak penyandang autis di SLB Negeri Pembina. Subjek penelitian anak-anak penyandang autis dan leksikon di SLB Negeri Pembina. Metode penelitian 1, metode pengelolaan data, metode analisis data, metode hasil penyajian data. Kan rekaman, Bang. Definisi operasional bahasa pada saman sekian. Definisi operasional bahasa pada akhirnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunaan sebagai tanda yang menyebutkan suatu tujuan. Variabel dependen, autisme adalah gangguan perkembangan otak pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Cara dan alat ukur gejala autis dapat dilihat sejak usia 14 tahun, namun anak autis jarang memiliki gejala yang tepat seusia 2-3 tahun. Pada saat itu, anak autis jarang mengeluarkan suara yang bermakna seperti yang dilakukan anak normal, namun kecenderungan anak autis yang selalu mengulangi kembali apa yang dilafalkan diucapkan orang lain. Misalnya kita menyampaikan dengan siapa namamu, maka ia mengulangi lafaz tersebut, hai, siapa. Independen, anak yang mengalami gejala autis seringkali memiliki masalah dengan kemampuan berbahasa, bahkan 2 atau 3-50% anak penderita autis tidak mengalami perkembangan bahasa dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Langkah penelitian ini tidak terlepas dari pandangan hipotesis atau teori psikologi yang dianut. Sejarah telah mencatat adanya 3 pandangan, yaitu pandangan nativisme, pandangan behaviorisme, pandangan kognitivisme. Hasil penelitian ini diambil pada siswa autis yang berusia 11 tahun, sebanyak 3 orang dengan kemampuan berbahasa yang berbeda. Siswa pertama berinisial MK, dia termasuk siswa autis yang hiperaktif dan membeo. Kemudian siswa yang kedua berinisial AMR dan dia termasuk siswa yang hiperaktif, selalu membeo dan enkolalia, namun memiliki kepatuhan cukup tinggi saat ia sedang fokus. Begitu pula saat diberi pertanyaan. Dan siswa ketiga berinisial AA, dia sangat pendiam dan pemalu sehingga sangat sulit untuk berinteraksi. Dia hanya mampu mendengarkan arahan dari gurunya. Kekuatan penelitian mudah dipahami, kelemahan penelitian ada beberapa kata yang sulit dipahami. Kesimpulan, kemampuan fonologi untuk anak autis dalam pemerolehan bunyi vokal dan diftong sudah bagus, namun untuk pemerolehan konsonannya masih kurang. Diperlakukan latihan lebih keras lagi agar mereka mampu untuk melafalkan fonem dengan sempurna. Untuk artikel 6, 7, 8, 9 sampai 10 akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Alfreda Dwi Kusuma. Waktu dan tempat saya persilahkan.